Materi mata kuliah pencemaran udara kali ini membahas mengenai efek bahan pencemar udara terhadap kesehatan. Pada dasarnya, efek pencemaran udara terdiri dari 3 aspek, yaitu efek secara umum, efek terhadap lingkungan, dan efek terhadap kesehatan. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai efek terhadap kesehatan. Efek bahan pencemar udara terhadap kesehatan dapat memberikan efek secara cepat atau istilahnya akut dan juga efek yang lambat atau kronis. Untuk efek yang dikategorikan cepat atau akut, individu yang setelah terpapar bahan pencemar udara ini akan menderita gangguan kesehatan dalam hitungan hari atau bahkan jam, menit hingga detik setelah terpapar bahan pencemar udara. Sedangkan efek yang bersifat kronis ini akan dirasakan, dampaknya akan dirasakan oleh individu yang mendapatkan paparan bahan pencemaran udara itu setelah bertahun-tahun lamanya atau bahkan setelah tidak terpapar lagi dari bahan pencemar udara tersebut. Dampak pencemaran udara terhadap kesehatan sebenarnya dapat dikaji dengan menggunakan berbagai metode. Metode yang pertama itu adalah dimulai dari gejala klinis gangguan kesehatan yang terjadi akibat pencemaran udara. Gangguan tersebut dapat dikelompokkan antara lain menjadi gangguan saluran pernafasan, gangguan saluran pencernaan, gangguan sistem saraf, dan gangguan terhadap kulit. Dan metode yang lainnya yang digunakan untuk mengkaji dampak dari parameter pencemaran udara ini adalah dilihat dari faktor pencemaran udara, dinilai dari faktor fisik, kimia, dan mikrobiologi. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas metode pengkajian dampak pencemaran udara berdasarkan parameter atau faktor pencemaran udara. Nah, yang pertama adalah dampak faktor fisik. Dampak faktor fisik di sini terdiri dari dampak suhu terhadap kesehatan. Dampak suhu terhadap kesehatan ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah dampak suhu terhadap kesehatan manusia akibat dari suhu yang tinggi, dan secara berurutan dapat dilihat dari gambar sebagai berikut. Yang pertama adalah heat cramp, kemudian dapat menyebabkan heat syncope dan heat exhausted, serta juga heat stroke. Di mana heat cramp atau kram karena panas ini adalah kejang otot yang hebat akibat keringat yang berlebihan yang terjadi selama melakukan aktivitas pada suhu yang sangat panas. Heat cramp ini disebabkan oleh hilangnya banyak cairan dan garam, termasuk di sana adalah natrium, kalium, dan magnesium yang ada di dalam tubuh, sehingga menyebabkan keringatan yang berlebihan yang dapat diakibatkan oleh individu yang melakukan aktivitas fisik yang berat. Gejalanya di sini dapat berupa kram yang tiba-tiba mulai muncul di tangan, betis, ataupun kaki, kemudian otot menjadi keras, tegang, dan sulit untuk dikendurkan. Nah, penanganannya adalah yang dapat dilakukan ketika mengalami head cramp ini adalah meminum atau memakan minuman atau makanan yang mengandung garam. Yang kedua adalah heat syncope. Heat syncope ini adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami pingsan atau hampir pingsan karena pajanan suhu panas dalam jangka waktu tertentu, terutama pada seseorang yang berdiri dengan satu posisi selama jangka waktu tertentu di bawah teriknya sinar matahari. Akan tetapi kondisi ini juga dapat terjadi di lingkungan yang sifatnya hangat, di mana posisi berdiri dalam waktu yang cukup lama
akan menyebabkan darah berkumpul di bagian bawah tubuh dan sulit untuk kembali menuju bagian atas tubuh, terutama otak. Dengan kondisi yang demikian, hal ini dapat menyebabkan penurunan kesadaran ataupun pingsan pada seseorang. Nah, heat syncope ini juga dapat terjadi pada siapa saja, tidak hanya pada orang awam, bahkan seseorang atlet pun juga dapat mengalami kondisi seperti ini, apalagi pada pekerja ya, kemungkinan besar itu dapat terjadi, terutama yang bekerja di lingkungan terbuka, seperti bekerja di jalan dengan panas matahari yang terik, kemungkinan besar akan dapat mengalami heat syncope. Nah, apabila ada individu yang mengalami heat syncope ini, maka dapat dilakukan penanganan segera dengan dibaringkan pada tempat yang sejuk dan diberikan air minum. Selanjutnya adalah heat exhausted, di mana ini maksudnya adalah kelelahan karena panas. Jadi terjadi akibat terkena atau terpajan panas selama berjam-jam. Di mana akan terjadi hilangnya banyak cairan karena berkeringat yang berlebihan dan menyebabkan kelelahan, tekanan darah rendah, dan pingsan. Kemudian adalah heat stroke. Heat stroke ini adalah satu keadaan yang cukup berakibat fatal, yang apabila individunya terpajan panas yang cukup lama, dalam waktu yang cukup lama, penderita tidak dapat mengeluarkan keringat yang cukup untuk menurunkan suhu tubuhnya, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh secara permanen atau bahkan menyebabkan kematian. Selanjutnya dampak suhu terhadap kesehatan ini selain pada suhu yang tinggi juga dampak terhadap suhu yang terkategori rendah. Salah satunya adalah dampak hipotermia, di mana hipotermia ini adalah suatu kondisi di mana mekanisme tubuh melakukan pengaturan suhu untuk mengatasi tekanan pada suhu dingin. Hipotermia juga dapat didefinisikan sebagai suhu bagian dalam tubuh yang berada di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu tubuh normal manusia itu sendiri adalah berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi jika di bawah suhu normal ini, maka itulah yang dikategorikan hipotermia. Nah, kemudian dampak selanjutnya akibat dari faktor fisik terhadap kesehatan manusia, yaitu adalah dampak kelembaban udara, di mana kelembaban udara ini pada dasarnya adalah menunjukkan banyaknya kandungan uap air di udara. Biasanya ukuran kelembaban udara ini dinilai dari kelembaban absolut, kemudian kelembaban spesifik, dan kelembaban relatif. Untuk kelembaban udara sendiri ini sebenarnya memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kesehatan, di mana dampak langsung kelembaban yang tinggi ini adalah dapat menyebabkan tubuh yang berkeringat dan terasa gerah. Dampak langsung kelembaban yang terkategori kelembaban rendah, yang kelembaban yang tinggi ya, menyebabkan tubuh berkeringat. Sedangkan kelembaban yang rendah ini dapat menyebabkan kulit menjadi kering. Sedangkan untuk dampak tidak langsung dari kelembaban udara yang tinggi, ini dapat menyebabkan peningkatan keberadaan mikroba atau jamur di udara. Dengan kondisi kelembaban yang tinggi dapat memudahkan mikroba ataupun jamur dapat bertahan hidup sebelum menginfeksi dan menginvestasikan dampaknya pada manusia. Nah, kelembaban udara yang rendah juga dapat menyebabkan polutan udara yang berbentuk partikel khususnya ini dapat bertahan lebih lama dan bertebangan di udara, sehingga menyebabkan kondisi udara kita juga menjadi lebih kotor dan lebih berbahaya terhadap kesehatan.
Yang selanjutnya adalah dampak pencahayaan terhadap kesehatan. Dampak pencahayaan terhadap kesehatan secara langsung ini akan terjadi pada mata gitu ya. Sistem pencahayaan yang baik akan memungkinkan kita beraktivitas ataupun bekerja dalam keseharian kita secara jelas, tepat, tanpa upaya yang tidak perlu. Nah, apabila kondisi pencahayaan yang tidak baik, di samping berpengaruh terhadap kesehatan mata, maka juga dapat menyebabkan gangguan terhadap keselamatan dan produktivitas kerja. Karena kondisi pencahayaan yang tidak baik tentu akan mempengaruhi produktivitas dan keselamatan pada seseorang saat bekerja. Pencahayaan yang tidak baik ini akan menimbulkan terjadinya stres pada penglihatan. Nah, stres pada penglihatan ini bisa menimbulkan dua tipe kelelahan, yaitu kelelahan mata dan kelelahan saraf atau visual gitu ya, atau neurofatik. Kelelahan mata yang disebabkan oleh stres yang intensif pada fungsi tunggal dari mata ini dapat juga meningkatkan stres yang sifatnya persisten pada otot-otot mata. Nah, dampak selanjutnya akibat dari faktor fisik pada kesehatan ini yaitu adalah dampak kebisingan terhadap kesehatan. Nah, bising ini kan merupakan suatu bunyi yang sifatnya mengganggu yang dapat menyebabkan berbagai gangguan terhadap kesehatan manusia. Gangguan langsung dari bising terhadap manusia dapat terjadi pada sistem pendengaran. Nah, dari sistem pendengaran ini selanjutnya dapat berpengaruh pada sistem yang lain. Dampak bising terhadap kesehatan ini dapat dikelompokkan menjadi gangguan fisiologis, kemudian gangguan psikologis, gangguan komunikasi, gangguan keseimbangan, dan gangguan pendengaran. Untuk gangguan fisiologis ini pada umumnya bising yang sifatnya bernada tinggi sangat mengganggu dan apabila sifatnya terputus-putus atau datangnya secara tiba-tiba dapat meningkatkan tekanan darah, kemudian juga peningkatan pada nadi, kemudian konstruksi pada pembuluh darah, ya selain itu juga dapat menyebabkan pusing atau sakit kepala, dan juga dapat mengganggu rangsangan pada sistem saraf, kemudian juga pada keseimbangan organ ataupun kelenjar endokrin, serta juga mengganggu sistem pencernaan dan keseimbangan elektrolit. Selain dari dapat menyebabkan gangguan audiotori atau mengganggu terhadap pendengaran, juga ada gangguan terhadap psikologis gitu ya. Gangguan psikologis ini dapat berupa rasa tidak nyaman, kemudian juga kurang konsentrasi, susah tidur, dan cepat marah akibat dari kebisingan. Jadi bisa juga menyebabkan penyakit psikosomatik yang berupa menyebabkan gastritis, jantung, stres, kelelahan, dan lain sebagainya. Kemudian juga dampak dari kebisingan ini dapat mengganggu komunikasi, di mana dapat menyebabkan bunyi yang menutupi pendengaran yang kurang jelas. Jadi ada gangguan terhadap komunikasi antar individu. Jadi kalau seandainya ada gangguan pada sistem pendengaran, maka juga akan berpengaruh terhadap gangguan komunikasi. Individunya akan misalnya berteriak ketika berbicara. Kemudian juga terjadi gangguan keseimbangan, di mana bising yang tinggi dapat menyebabkan kesan berjalan di ruang angkasa atau melayang, yang dapat menimbulkan gangguan fisiologis berupa kepala pusing atau vertigo ataupun mual-mual. Nah, kemudian yang terakhir adalah gangguan ya pada pendengaran gitu ya. Gangguan ini adalah gangguan utama akibat dari bising pada kesehatan. Jadi akan menyebabkan kerusakan pada indera pendengaran yang menyebabkan tuli progresif
dan efek ini telah diketahui dan diterima secara umum dari zaman dahulu gitu. Jadi memang ya sudah diketahui lah bahwa akibat dari bising pasti akan menyebabkan tuli gitu atau gangguan pada sistem pendengaran. Nah, adapun juga macam-macam gangguan pendengaran ataupun ketulian ini dibagi menjadi ada istilahnya tuli sementara atau temporary threshold shift atau TTS gitu. Jadi yang hanya terjadi sementara saja ketika kita baru saja mengalami gangguan bising dengan intensitas yang cukup tinggi gitu. Sifatnya sementara penurunan daya dengarnya, kemudian nanti akan kembali kepada kondisi semula. Kemudian juga ada tuli yang sifatnya menetap atau permanent threshold shift, di mana ketika sudah mengalami paparan bising yang intensitasnya cukup keras dan dalam waktu yang cukup lama, sifatnya continuous seperti itu, ini akan menyebabkan gangguan pada sistem pendengaran secara menetap gitu. Jadi tulinya tuli menetap. Kemudian juga dapat menyebabkan trauma akustik, di mana ada luka yang terjadi pada alat pendengaran yang dapat dipengaruhi oleh pajanan bising yang sangat tinggi. Kemudian juga ada istilahnya presbikusis, di mana kondisi ini adalah terjadinya penurunan daya dengar akibat dari pertambahan usia. Gitu. Jadi kalau semakin berusia atau bertambah usia seseorang, biasanya ada juga gangguan pendengaran yang dapat terjadi, istilahnya adalah presbikusis. Kemudian ada tinnitus. Tinnitus juga termasuk tanda ataupun gejala awal yang terjadi akibat dari gangguan pendengaran. Gejala ini biasanya timbul seperti telinga berdenging yang terdengar saat kondisi hening gitu ya, atau seperti pada malam hari gitu, kemudian atau di ruangan yang sunyi gitu, kemudian terdengar suara telinga sangat berdenging. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda ataupun gejala awal gangguan pendengaran ataupun istilahnya disebut dengan tinnitus. Nah, kemudian adalah dampak fisik lainnya adalah partikel debu terhadap kesehatan. Untuk dampak debu terhadap kesehatan ini bisa dikaji dari segi kadar dan ukuran dari debu itu sendiri atau disebut juga parameter fisik udara, dan juga dikaji dari bahan kimia yang dikandungnya atau dari segi parameter kimia udara. Nah, dalam komponen yang dampak faktor fisik ini lebih ditekankan pada segi kadar dan ukuran udara ataupun parameter fisik udara. Untuk yang dari segi parameter kimia udara nanti dibahas pada slide selanjutnya. Nah, untuk secara fisik, debu ini dapat memberikan dampak pada saluran pernapasan manusia, mulai dari bersin, kemudian batuk, juga terjadi penumpukan debu di sepanjang saluran pernapasan. Dampak debu terhadap kesehatan ini juga ditentukan oleh ukuran partikel dan bahan kimia. Semakin kecil diameternya, maka semakin dalam juga debu tersebut akan masuk ke dalam saluran pernapasan, bagian bawah khususnya yaitu alveoli. Nah, kemudian adalah dampak faktor kimia dari zat pencemar udara. Untuk jenis pencemar udara yang cukup sering ditemukan gitu ya di dalam udara kita itu adalah zat pencemar udara jenis karbon monoksida ataupun CO, kemudian nitrogen dioksida, kemudian sulfur dioksida dan hidrokarbon serta partikel. Nah, untuk karbon monoksida sendiri, konsentrasi sebenarnya karbon monoksida di udara ini secara alami relatif sangat kecil, hanya sekitar 0,1 ppm.
Tetapi untuk daerah yang perkotaan dengan yang, lalu lintas yang cukup padat, maka konsentrasi gas, CO ini akan, juga meningkat, yaitu berkisar antara 10 sampai 15, ppm. Untuk gas karbon monoksida sendiri ini sifatnya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, kemudian tapi bersifat racun metabolis dan jika, akan berbentuk cair gitu ya di bawah, 192 derajat Celcius dan berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Dan pada suhu yang tinggi dapat terjadi reaksi antara CO2 dan, karbon yang menghasilkan gas CO. Untuk ikatan CO dan Hb sendiri, ini CO mampu berikatan dengan hemoglobin itu 200 sampai 300 kali lebih kuat dibandingkan ikatan, O2 dan, Hb. Sehingga jika individu yang, menghirup gas CO, maka ini kandungan, darah, yaitu hemoglobinnya itu pasti akan lebih tinggi karbon monoksida dibandingkan oksigennya. Karena, sifat gas CO ini merupakan kompetitor, eee, terhadap gas oksigen di dalam tubuh. Dan afinitas, CO terhadap, hemoglobin itu lebih tinggi dibandingkan afinitas, oksigen. Untuk konsentrasi normal CO di dalam darah ini pada dasarnya berkisar antara 0,2% sampai 1% dan rata-rata sekitar 0,5%. Di mana dapat menyebabkan gejala keracunan, CO seperti pusing, rasa tidak enak pada mata, kemudian juga telinga berdengu, mual, muntah, sulit bernafas, kelemahan otot, tidak sadar diri hingga menyebabkan kematian. Efek dari karbon monoksida sendiri ini, dianggap aman apabila kadarnya kurang dari sama dengan, 100 ppm dengan waktu kontak yang hanya sebentar gitu ya. Tetapi dapat menimbulkan dampak bagi tubuh, minimal menimbulkan pusing dan mual dengan kadar CO-nya kurang lebih 30, ppm dengan waktu kontak sekitar 8 jam. Untuk pengaruh, kadar COHB di dalam darah sendiri, itu dapat memberikan pengaruh apabila konsentrasi COHB di dalam darah berkisar, antara 1 hingga, 2, konsentrasinya di dalam tubuh, 1 hingga 2% di dalam tubuh. Kemudian efek CO juga di dalam tubuh manusia ini, eee, dapat memberikan, efek, seperti kelelahan itu pada kisaran, kadar COHB 2 hingga 10%. Ini adalah beberapa, tanda dan gejala ketika individu tersebut mengalami keracunan karbon monoksida. Seperti sakit kepala, kemudian juga, gangguan pada pernafasan hingga menyebabkan, hilangnya kesadaran ataupun bahkan kematian. Ini merupakan mekanisme pencemaran CO terhadap, manusia. Jadi jika udara yang kotor, adanya karbon monoksida masuk ke dalam paru-paru hingga ke alveoli, dapat berdifusi ke dalam darah dan akhirnya ikut masuk ke dalam peredaran darah, mengikat hemoglobin yang, afinitasnya lebih tinggi dibandingkan O2 dan menyebabkan akhirnya tubuh defisit, oksigen dan akhirnya mengalami tanda-tanda gangguan kesehatan lainnya. Ini adalah konsentrasi COHB dan efek dari berbagai, CO exposure terhadap, kesehatan.
Kemudian ini juga merupakan konsentrasi COHB di dalam daerah perokok. Selanjutnya adalah nitrogen dioksida. Untuk nitrogen dioksida sendiri sifatnya itu berwarna dan berbau untuk yang NO2. Jadi gas nitrogen dioksida ini atau gas nitrogen oksida atau NOx ini ada dua macam sebenarnya, yaitu gas nitrogen monoksida ataupun NO dan gas nitrogen dioksida ataupun NO2. Dan kedua macam gas ini mempunyai sifat yang sangat berbeda dan keduanya sebenarnya sangat berbahaya bagi kesehatan. Untuk NO2 tadi saya sampaikan bahwa sifatnya berwarna dan berbau, sedangkan NO itu tidak berwarna dan berbau. Untuk NO2 itu 4 kali lebih beracun dibandingkan NO. Akan tetapi untuk waktu tinggal NO biasanya lebih lama dibandingkan NO2. Jadi ketika NO sudah masuk ke dalam tubuh, biasanya ketika harus diekskresikan itu waktunya memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan NO2. Untuk dampak dari pencemaran nitrogen oksida sendiri, untuk gas nitrogen monoksida ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf yang mengakibatkan individunya menjadi kejang-kejang. Sedangkan untuk gas nitrogen dioksida ini dapat menyebabkan kontaminasi pada paru-paru yang menyebabkan paru-paru membengkak sehingga sulit bernafas dan menyebabkan kematian. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa sifat racun ataupun toksisitas dari gas NO2 ini lebih kuat, 4 kali lebih kuat dibandingkan toksisitas gas NO. Nah, untuk efek dari nitrogen dioksida sendiri ini dapat membentuk hemoglobin yang dapat meningkatkan inspiratory resisten. Jadi dan juga meningkatkan expiratory resisten, menghambat sistem pernafasan sehingga menyebabkan sembab pada paru-paru dan menyebabkan fibrosis pada paru. Untuk respon manusia ataupun dampak kesehatan yang terjadi akibat dari kadar NO2 ini pada konsentrasi 0,22 hingga 1,1 ppm ini dapat menyebabkan beberapa gangguan pada proses metabolisme di dalam tubuh. Yang selanjutnya adalah sulfur dioksida atau SOX. Untuk belerang oksida ataupun SOX ini terdiri juga dari SO2 dan SO3. SO2 ini sifatnya berbau tajam, tidak mudah terbakar, dan dapat terdeteksi oleh indera pembauan minimum 0,3 ppm. Dan biasanya SO2 umumnya akan lebih banyak dibandingkan SO3. Dan sifat SO3 ini sangat reaktif. Untuk SO2 dapat menyebabkan gangguan kesehatan, yaitu mengganggu sistem pernafasan, kemudian karena dia sifatnya mudah menjadi asam, dapat menyerang selaput lendir, tenggorokan, dan saluran nafas lain sampai ke paru-paru, hingga menyebabkan fibrosis tadi atau iritasi, kemudian juga menyebabkan spasma otot saluran nafas, dan apabila konsentrasi meningkat dan suhu udara juga rendah dapat memperparah kondisi kesehatan hingga mengalami paralisis ataupun kerusakan lapisan epitelum hingga menyebabkan kematian. Efek kesehatan yang dapat terjadi oleh SOX ini yang paling rendah itu konsentrasi 8-12 ppm dapat menyebabkan iritasi tenggorokan. Kemudian juga apabila individu terpapar kurang dari 6 jam dengan konsentrasi 1,6 hingga 5 ppm ini dapat menyebabkan konstriksi saluran hidung dan paru. Yang selanjutnya dampak faktor kimia atau pencemar udara terhadap kesehatan yaitu adalah hidrokarbon.
Hidrokarbon sendiri sebenarnya tergolong dari beberapa jenis, yaitu alifatik, kemudian alisiklik, dan aromatik. Untuk yang alifatik ini terdiri dari rantai jenuh dan tak jenuh, rantai jenuh atau alkana, dan rantai tak jenuh terdiri dari alkena dan alkuna. Untuk efek kesehatan akibat dari hidrokarbon ini sendiri bersifat karsinogenik dan mutagenik, jadi dapat menyebabkan keracunan serta mutasi pada gen. Ini terutama hidrokarbon jenis etilen, kemudian formaldehid, benzen, metil nitrit, dan polisiklik aromatik hidrokarbon. Salah satu sumber yang menyebabkan hidrokarbon tinggi di udara yaitu adalah emisi kendaraan bermotor yang menghasilkan senyawa karsinogen sehingga dapat menyebabkan tumor paru serta gangguan pada organ lain. Dan salah satu zat kimia yaitu PAH atau polisiklik aromatik hidrokarbon ini dapat menyebabkan luka pada paru-paru dan merangsang kanker. Sebagai contoh lainnya untuk dampak pencemaran akibat hidrokarbon ini salah satu senyawanya adalah benzen, di mana dengan konsentrasi 100 ppm dapat menyebabkan iritasi pada membran mukosa. Kemudian toluena dengan konsentrasi 200 ppm dapat menyebabkan pusing, lemah, dan berkunang-kunang setelah 8 jam. Selanjutnya adalah partikulat. Untuk partikulat ini terdiri dari beberapa fraksi atau jenis, yaitu PM10 yang bisa masuk hingga ke torak, kemudian PM2,5 ini bisa masuk ke saluran pernafasan bawah gitu ya. Kemudian PM10 ini bisa sampai masuk ke alveoli dan ultrafine yang ukuran partikulatnya lebih kecil lagi, kurang dari sama dengan 0,1 mikrometer. Kemudian PM10 hingga PM2,5 atau quartz fraction. Kemudian ada dampak pencemaran oleh partikel ini adalah penyakit silikosis yang disebabkan oleh pencemaran debu silika bebas atau SiO2 yang mengganggu sistem pernafasan paru-paru dan dapat mengendap di dalam paru-paru. Gejalanya berupa sesak napas yang disertai batuk dan tidak disertai dahak. Kemudian juga ada penyakit asbestosis, di mana disebabkan oleh debu atau serat asbes di udara, disertai dengan sesak nafas dan batuk. Juga disertai dengan dahak. Kemudian juga penyakit bisinosis yang disebabkan oleh pencemaran debu kapas ataupun serat kapas di udara, dengan gejala penyakit pneumokoniosis dengan gejala kronisnya yaitu adalah bronkitis kronis dan disertai emfisema. Kemudian juga ada penyakit antrakosis yang disebabkan oleh pencemaran debu batu bara, di mana debu tersebut mengandung debu silikat dan menyebabkan penyakit silikosis. Kemudian juga penyakit beriliosis yang disebabkan oleh pencemaran debu logam berilium yang dapat mengganggu sistem pernafasan, menyebabkan nasofaringitis dan bronkitis serta pneumonitis. Untuk PM10 sendiri dapat menyebabkan meningkatnya asma apabila individu tersebut memiliki riwayat penyakit asma. Kemudian juga dapat mengganggu jalan nafas pada anak-anak dan juga dapat meningkatkan gangguan pernafasan pada anak-anak. Juga dapat menyebabkan kerusakan ataupun luka pada paru-paru yang sifatnya bisa permanen. Kemudian juga dapat meningkatkan kematian akibat dari PM10. Ini adalah proses masuknya partikel polusi di udara
hingga menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Ini merupakan kesimpulan untuk karakteristik pencemar udara serta dampak yang ditimbulkan dan dari mana sumbernya. Untuk pencemaran udara lainnya, ini seperti dampak kebisingan dapat mengganggu kenyamanan pendengaran. Apabila lebih dari 50 desibel, itu sudah dikategorikan bising dan dapat menyebabkan kerusakan pada alat pendengaran, tuli, dan stres. Kemudian juga dampak pemakaian insektisida dapat merangsang timbulnya kanker dan gangguan pernafasan, serta dampak kerusakan ozon dan efek rumah kaca ini dapat menyebabkan kanker kulit dan suhu bumi naik. Kemudian adalah logam berat timbal, di mana dampak timbal ini dapat mengganggu sistem pada organ tubuh seperti sistem saraf, yang merupakan sistem yang paling sensitif terhadap adanya racun logam berat timbal ini. Pengamatan yang sudah dilakukan pada pekerja tambang dan pengolahan timbal menunjukkan bahwa pengaruh dari keracunan timbal dapat menimbulkan kerusakan pada otak, kemudian juga menyebabkan epilepsi, halusinasi, dan juga pada kerusakan pada otak besar. Pemaparan timbal apabila terjadi secara terus-menerus melalui saluran pernafasan juga dapat mempengaruhi sistem hemapoietik, yaitu dapat menyebabkan terjadinya anemia pada individu tersebut. Selain itu, keracunan timbal yang parah juga dapat menyebabkan ketidaksuburan pada individu tersebut, kemudian dapat menyebabkan keguguran, bayi meninggal dalam kandungan, serta kematian pada bayi yang baru lahir. Sedangkan pada pria dapat menyebabkan juga penurunan kemampuan reproduksi, sperma, serta organ lain juga yang dapat diserang akibat dari keracunan timah hitam ataupun timbal atau PB ini adalah jantung. Selanjutnya dampak yang ketiga adalah dampak faktor biologi, di mana di sini jenisnya adalah bakteri dan virus, di mana dampak dari keberadaan kuman di udara ini dapat menyebabkan penyakit infeksi ataupun gangguan pada saluran pernafasan, seperti jika ada bibit penyakit Mycobacterium tuberculosis dapat menyebabkan penyakit TBC. Kemudian apabila melalui tetes atau percikan ludah ataupun droplet infection dan udara pernafasan misalnya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut ataupun ISPA yang disebabkan oleh adanya bakteri Pneumococcus, Streptococcus ataupun Staphylococcus aureus. Kemudian juga apabila adanya percikan ludah pada waktu penderita batuk ataupun bercakap-cakap dapat menyebabkan penularan penyakit difteri oleh bakteri Corynebacterium, kemudian juga penyakit pertusis yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis. Kemudian juga yang saat sekarang yang masih terjadi yaitu pandemi COVID-19 juga dengan adanya keberadaan virus di udara yang ditularkan melalui droplet. Oke, sekian dari saya mengenai efek bahan pencemar udara terhadap kesehatan yang terdiri dari dampak akibat faktor fisik, faktor kimia, dan faktor biologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.